Ya kalau nggak diadakan remix, kalau dangdutan aja ya nggak masalah gitu kan. Iya. Tapi kalau cuma sampai jam 5 sore, banyak sih vokalis yang keberatan gitu kan. Iya. Rata-rata vokalis janda semua. Nah ini jadi catatan ini. Iya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Dialog Lugas bersama Tuti Endi. Sahabat Digas, tema kita kali ini masih berkutat di pembatasan jam hiburan malam. Kemarin kita menghadirkan beberapa narasumber, yaitu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ada dari Pol PP. Nah, kali ini kita menghadirkan para pelaku-pelaku seni di acara jam-jam malam. Artinya kita mau tahu dampak dari pembatasan jam malam ini bagi para pelaku seni ini. Nah, di depan saya ini telah hadir koordinator pengusaha organ ya. Ya, di sini ada Arman. Ya, assalamualaikum Arman. Waalaikumsalam. Iya. Di sini juga ada Mbak Mala. Ini yang paling cantik di ruangan ini. Iya. Ya. Sehat Mbak Mala? Iya, kita bincang-bincang ringan ya Mbak ya. Ringan ya. Artinya kita masyarakat perlu tahu apa sih dampaknya. Jangan hanya kita menghakimi, jangan hanya kita memberi batasan-batasan, tetapi nggak tahu dampaknya gimana. Ada banyak kawan-kawan di sana yang merupakan pekerja seni, artinya ya baik itu vokalis, baik itu dari organnya gitu ya. Saya mulai dulu dari Arman ini. Nah, apa ini Mang dampak yang sudah terasa dari pembatasan jam hiburan malam ini bagi kalian sebagai koordinator organ ini? Gimana nih Mang? Banyak sih dampaknya. Iya. Ya, yang satunya sudah jelas mogok. Kita bertahan di harga kan nggak mungkin, nggak sesuai lagi. Iya. Dipaksakan ya, itu yang saya bilang tadi, alat rusak nggak bisa dandan. Iya. Terus kita mau ngebantu sistem perekonomian seperti Mala ya, vokalis. Jadi agak bingung loh, kita memeras gaji mereka kan bingung, nggak mungkin. Iya. Jadi terpaksa kita nganggur aja gitu. Banyak nganggurnya. Banyak nganggurnya. Iya. Itu biasanya kalau kita organ ini disewa dari siang ya, siang ke malam atau sebaliknya, malam ke siang itu berapa kita biasanya? Kalau punya sistem punya kita Dewa Nada ya 6.000, 6 juta atau 5,5. 5,5 ya. Iya. Itu sudah masuk vokalisnya termasuk malanya gitu. Udah full. Oh, udah full di sana, udah full di sana. Iya. Ya, jadi kalau dia sekarang ada pembatasan gimana? Jadi kalau ada pembatasan saat ini kan tuan rumah jelasnya mau hajatan mengundang organ yang agak-agak mewah itu kan agak berkurang. Agak berkurang ya, tanggung mereka ya. Tanggung gitu. Iya. Mana ada orang hajatan sudah habis uang banyak, 50-an juta, 70-an juta. Iya. Tapi nggak puas gitu. Jadi mendingan orang mengundang lesehan gitu. Iya. Lesehan juga kita kan ini ya di dana 5 juta itu atau dia 6 juta itu udah termaktub di sana transportasi segala macam ya. Udah. Ya artinya kalau juga dipotong situ dana transportasi kita nggak berkurang ya, malah kita nembok. Banyak dampaknya. Iya. Kalau di seputar Tulang Bawang ini ada berapa pengusaha organ ini, Bang Arman? Kalau daerah seputaran Tulang Bawang ini ya udah mencapai 200-an lebih. 200-an lebih pengusaha organ ini. Pengusaha organ. Oh, berarti banyak juga tenaga kerja yang terrekrut di sana ya. Iya. Banyak juga yang makan dari sana. Iya. 200-an ya. Iya. Saya ke Mala dulu yang tadi senyum-senyum ini. Mala sudah berapa lama menekuni sebagai vokalis nih Mala? Hampir 1 tahun setengah. Hampir 1 tahun setengah. Ya. Pengalaman selama 1 tahun setengah itu jadi vokalis itu berapa pendapatannya? Tergantung sih, nggak tentu juga. Tergantung ya.
kayak bulan besok itu bisa nyampe 20 juta. Oh iya, gitu ya. Kalau dia memang normal biasa ya. Normal biasa. Normal biasa. Itu kalau dia ada pembatasan ini, pendapatan apa sih yang terpotong ini malah? Kalau dia ada pembatasan kayak gini. Iya. Ya pendapatan umumnya. Pendapatan ya. Artinya dari ini ya, dari penghasilan tidak tetapnya itu malah ya. Ya dari sawer ya, dari itu ya. Jadi menurut Mala kayak mana sebenarnya kalau Mala sendiri? Pemerintah itu harusnya kayak mana? Ya kalau nggak diadakan remik, kalau dangdutan aja ya nggak masalah gitu kan. Iya. Tapi kalau cuma sampai jam 5 sore, banyak sih vokalis yang keberatan gitu kan. Iya. Banyak juga yang nyampe jam segini kita nggak dapat sawer gini, paling job cuma 200 setengah gitu kan, kita dapat apa? Make up aja nggak cukup. Iya. Nah jadi kalau dia ini malah, kalau dia misalnya dibalik nih malah ya, tadi kan biasanya kalau kita tuh kalau pagi main, kalau di Menggala ini kan sampailah di jam 2-an ya, jam 2 bubar ya, jam 2 bubar, udah itu kita kembali lagi sekitar jam 7 ya. Pagi. Bukan jam 7 malam kalau di malam. Habis Isya. Ya, habis Isya kan, kembali lagi mulai nyanyi lagi. Nah berarti kan hanya beberapa jam ya, kalau yang pagi sama malam yang panjang ya, malam ya. Nah jadi kalau dia misalnya dibalik acaranya dari dia pagi setut ke sampai jam 5 misalnya ya, di non-stop ya artinya sampai jam 5, itu gimana, masih ngaruh nggak di pendapatan Malanya? Tetap ngaruh. Apa itu yang ngaruhnya? Ya karena kan kebanyakan orang cari hiburan malam. Oh itu ya, hiburan malam. Banyak juga samperan di malam juga. Iya. Pada intinya silahkan dikasih pembatasan, cuman jangan ada remik itu malah ya. Ya nggak masalah sih. Mau dangdutan, mau Tapi kalau nggak ada remik, kawan-kawan di global ini susah juga mau ikut-ikut itu. Coba mereka ini remik semua, apalagi koordinatornya. Iya, Mas Hari itu. Iya. Nah jadi ini juga jadi patokan kita juga. Coba kita ke ini dulu. Misalnya gini, pembayarannya sama gitu ya, tapi jam mainnya meskipun tidak malam, tuh dibalik misalnya tidak malam seperti yang sampaikan tadi ke Mala, jam 5 sore. Itu gimana? Masih ngaruh nggak? Yang jelas tuan rumahnya nggak sanggup lah tuh. Oh nggak sanggup. Tuan rumahnya nggak sanggup kalau dia hanya ngundang siang aja. Oh gitu ya. Iya. Jadi kita aja dari tuan rumahnya. Dari tuan rumahnya. Ya kalau kita yang sebagai pimpinan organ ya netral aja, dia mau ngundang sekian dia nggak mau ya sudah. Iya. Jadi kalau tuan rumahnya kalau hanya sekedar siang aja, jangankan siang aja loh, jam 9 malam ini saja tuan rumahnya sudah ngomong nggak sanggup ngundang organ segitu. Iya. Makanya terkadang-kadang ada juga kawan yang sempat bilang ada yang banting harga 4,5 juta sama panggung, udah sama ini. Mau makan apa gitu loh krunya. Betul, iya. Itu. Ya artinya habislah di jalan. Habis di jalan. Yang bosnya nggak dapat hasil, krunya juga nggak dapat hasil, sama-sama nyekek. Begitu ya. Iya. Kalau dari Mala sendiri, Mala, menurut dari sebagian tokoh agama ya, tokoh masyarakat itu, kalau dia hiburan malam ini terlalu malam ini berdampak pada kencangnya kriminalitas dan pemakaian narkobanya meningkat itu. Menurut Mala kayak mana kalau pikiran Mala? Bener nggak yang seperti itu? Ya mungkin kalau nyampe ya ada remik ya masih sih tetap. Ya masih tetap ya. Ya artinya kalau dia nggak mesti di sana ya, walaupun dia nggak ada remik juga, kalau memang niatnya memang seperti itu ya seperti itu ya. Iya ada aja ya. Di mana aja bisa terjadi macam itu ya. Ya kalau masalah gitu tuh, kalau dibilang masalah kriminal itu ya kita bandingkan di zaman Covid lah. Iya. Di zaman Covid loh, organ tidak ada, semua berhenti, tapi narkoba merajalela, pembegalan merajalela. Iya. Jadi kan nggak bisa menyalahkan orang yang hajatan. Begitu ya. Ini apalagi zaman sekarang ini kan yang terkenal ini kan zaman judi online gitu loh. Jadi bukan masalah dia karena dia mau maboknya, bukan karena maboknya, itu nggak bisa. Iya. Dan terus terang ada yang bilang kalau di organ tunggal itu maksiat, udah ini loh. Yang maksudnya di mana? Apakah vokalis itu berzina di atas pentas? Iya. Yang patut? Ya kan enggak. Semuanya kan tergantung dari tuan rumah. Kalau katanya tolong vokalisnya baju yang sopan,
ya mereka juga sopan gitu loh. Iya. Kalau tuan rumahnya nyuruhnya bajunya harus terbuka, ya terbuka. Semua kan tergantung dari tuan rumah. Tergantung request ya. Iya. Iya. Jadi nggak bisa harus menyalahkan dengan organnya tempat maksiat dengan ini kan yang sakitnya yang hajatan loh gitu. Iya. Bukan masalah organnya. Tapi kan gini loh malah, kalau malah misalnya kerja sehari sampai jam 17 misalnya dengan pendapatan yang apa kurang lah ya kurang. Kalau dia malam durstut, tapi kan ganggu kesehatan juga malahnya kan. Nah jadi bukankah kalau dia waktunya banyak, artinya habis pagi sampai sore kerja, malam kan bisa ngobrol sama Mas Hari misalnya kan. Iya. Sama Mas Rahmat gitu kan, ada waktu gitu tuh. Gimana menurut Mala itu? Adanya sisa waktu itu gitu loh. Ngaruh nggak? Artinya di kesehatan Mala gitu, di waktunya. Kalau sekarang ini saya udah punya waktu loh, banyak waktu gitu. Enggak juga sih, karena tujuan saya memang cari duit, selepas cari duit ya udah gitu. Oh gitu ya. Nggak mikir mau kayak mana, udah capek. Udah capek ya. Capek apa? Ya capek aja kalau mau ya senang mau mabuk. Iya, ya artinya kita murni cari duit ya, cari duit. Itu Mala sendiri single parent apa? Single parent. Wah nih, yang di global ini single parent ini. Ya pemirsa ini ada single parent ini malah cantik ini. Iya. Nah jadi artinya Mala itu bekerja untuk keluarga ya Mala. Iya. Ya ini kan harus jadi perhatian. Walaupun kita dalam keadaan bercanda, intinya Mala di sini dan kawan-kawan di sana itu pekerja seni yang memang untuk kebutuhan keluarga gitu ya. Kalau menurut Mala sendiri ada berapa kawan-kawan Mala sendiri yang Mala ketahui? Ada ratusan yang kerja sebagai vokalis. Banyak ya Mala ya. Berarti kalau dia ini tidak berjalan, organ tinggal berjalan, sekian ratus orang tidak bekerja, sekian ratus pengangguran. Ya, pengangguran sekian ratus yang dinafkahi oleh vokalis ini juga banyak. Dampaknya banyak. Rata-rata vokalis janda semua. Nah ini, jadi catatan ini. Iya. Jangan nanti jadi target ketua global ini jadi ya. Jadi dia ini sudah berpikir untuk menyantuni ini yang jadi saya ini, jadi pikiran saya ini ya. Amat ibadah saya. Iya. Nah jadi dari sendiri, pengusaha sendiri, dari tadi disampaikan ini buat servis alat aja kita nggak cukup dengan jalannya seperti itu. Nggak cukup. Iya. Pernah nggak kita dari organ ini, katanya dari komunitas organ ini pernah diundang juga saat melakukan rapat-rapat itu. Apa pernah bersuara kita pada saat itu? Pernah. Kalau saya mewakilkan dulu musisi Lampung, malahan waktu zaman Covid itu saya langsung menghadapi ketua DPR waktu itu. Menghadap ketua DPR. Ada kawan-kawan lain yang dilibatkan? Yang kalau nggak salah dari Pesawaran aja. Oh, dari Pesawaran, berarti bersifat Lampung ya? Iya, dari Pesawaran, betul. Waktu itu saya menghadap, karena organ ditiadakan, semua sound system pada beku. Waktu itu saya menghadap, langsung didampingin dari Pesawaran, ada 5 orang. Iya. Langsung dikabulkan. Waktu itu hanya siang aja waktu itu. Iya. Waktu itu. Hanya siang aja. Siang aja waktu di zaman Covid waktu itu. Karena udah disampaikan keluh-keluhannya sudah waktu itu. Nah ini dampaknya lagi kalau sampai hanya di siang aja, otomatis ngaruh di job dan juga bagaimana nasib para vokalis. Iya. Jangan dipandang vokalis itu kaya semua. Kalau ranger ada yang pegawai negeri, ada yang bergaji. Kalau ini ada nggak ceritanya vokalis yang pegawai? Gitu loh. Jadi kalau memberi aturan itu tolong juga memberi solusi. Betul. Bagaimana caranya? Diberikan solusi, jangan hanya diberikan aturan, tapi bagaimana mereka yang jadi pekerja sendiri. Kalau masalah pimpinan organ, walaupun setahun nggak main, dia nggak susah-susah amat. Iya. Tapi nasib mereka ini bagaimana gitu loh, mau menghidupkan keluarga, mau anak gitu. Bahkan nanti bisa berdampak pada kriminalitas lain. Maka dalam saya pernah survei waktu sama paguyuban dari Lampung Timur, Lampung Selatan itu dampak dari macetnya organ waktu itu kan hampir 3.500
perceraian. Perceraian. Karena itu tadi dampaknya ekonomi. Iya. Nah kalau seperti ini, apa nggak terjadi seperti itu? Iya, iya. Oke, sahabat Tudendi, sahabat Dikas bersama Tudendi, kita akan kembali lagi. Sementara ini kita istirahat sejenak. Oke. Oke, kembali bersama saya di Dialog Lugas bersama Tudendi. Nah, saya kembali lagi ke Arman ini. Man, apa yang perlu kamu sampaikan terkait keputusan ini? Ya kalau bisa sih jangan memberi aturan tapi beri juga solusi. Iya. Kalau menurut saya sih boleh. Ya. Kita tiadakan masalah remik, dangdut ataupun. Tapi kalau mau dibatasin hanya jam 5 sore kan kasihan pengusaha-pengusaha sound system. Iya, iya. Sedangkan pengusaha sound system ini kan seperti vokalis, anak-anak pengangguran yang tanggung-tanggung kan pengangguran yang nggak sekolah. Ada orang kan kerja jadi rodes, yang jadi ini. Iya, iya. Mau makan apa kehidupan mereka? Iya. Kan banyak yang bergantung di sound system. Benar. Nah, jadi tolonglah pertimbangkan. Kalau masalah remik itu ya ditiadakan nggak masalah gitu. Iya. Ditiadakan remik, tapi ya Bu ya diberi waktu, jangan juga lagi singkat-sesingkatnya. Kalau Iya. lagi jam 10 itu kan waktunya singkat. Iya. Berilah waktu jam 12 tutup. Kalaupun dia ada remik, organ itu siap dikerangkeng gitu, dipenjarakan nggak apa-apa. Karena dia ngebandel gitu. Iya. Nah, jadi ada langkah-langkah lain nanti terkait misalnya ada paguyuban apa bagaimana itu? Nah, ini yang terjadi di Tulang Bawang. Kalau Iya. senilai selama saya di Tulang Benggala ini, di Tulang Bawang ini belum ada paguyuban. Harus ditegakkanlah paguyubannya. Iya, Siapa iya. ketuanya dan siapa pembinanya. Jadi Iya. biar dia sportif dan tertib gitu persaingannya. Iya, iya, iya. Kalau kita nggak ada paguyuban, ini nggak teratur gitu persaingannya. Iya, iya. Nggak ada aturan. Yang penting dia asal main aja. Dia nggak tahu dampaknya gitu. Yang ujung-ujungnya gaji vokalis depres, gaji rodes depres, kru depres semua. Iya. Rokok aja kru disuruh minta sama tuan rumah. Dia Iya. nggak berani beli rokok karena itu tadi Iya. meres semua. Meres, iya. Itu jadi harus ditegakkanlah paguyuban. Siapa yang bisa diangkat sebagai ketuanya dan siapa yang jadi pembinanya? Ya, di situ artinya mereka mengadopsi hal-hal Iya. yang menjadi Iya, keluhan para jadi- vokalis, pemilik organ gitu ya. Nah, jadi kan antara pimpinan dengan vokalisnya itu kan harmonis gitu. Iya. Itu yang saya harapkan Iya. buat Tulang Bawang. Tirulah seperti Tuba Barat gitu. Ya, acuan lah ya. Acuan jadi Tulang Barat itu jadi acuan. Ya. Karena di sana itu persaingannya walaupun organnya semakin banyak, tapi mereka sportif bersaingnya. Nah, Bukan harus saling menjatuhkan, harus saling menjelekkan gitu. iya, saling mengangkat ya. Saling mengangkat, Kita namanya gitu. berusaha kan. Berusaha, gitu. Iya. Oke, kalau Mala apa yang perlu disampaikan Mala terkait keputusan pemerintah pembatasan jam hiburan malam ini Mala? Kalau misalnya di stop betul itu gimana? Jangan. Jangan ya. Gimana Mala? Kasihan. Mungkin kalau masalah mengenai narkoba. Narkoba ya. Ya kita mendukung. Iya. Cuman kalau untuk hiburan kayak Ditiadakan, ya. ditiadakan ya susah juga kita. Iya. Artinya bagaimana tanggungan-tanggungan Iya. ke orang ya? Ya itu tadi Iya. karena mayoritasnya itu kita tuh janda. Iya, single parent ya. Single parent kan. Iya. Jadi ya banyak kita Kebutuhan dari sana. Iya. Ya, artinya supaya disikapi pemerintah juga jangan sampai nanti kawan-kawan yang mayoritas vokalis nanti ujung-ujungnya karena nggak ada kerjaan berbuat hal-hal lain yang lebih negatif ya. Nah, itu perlu kita perhatikan juga ya. Iya. Oke, rasanya cukup demikian apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita dari pekerja seni ini. Arman sama Mala, terima kasih telah hadir di Dialog Lugas bersama Tudendi. Ya, sahabat Digas, telah kita dengar bersama bagaimana penyampaian dari kedua pekerja seni di organ tunggal di Tulang Bawang ini. Bagaimana keluhan mereka. Tentu saja keputusan yang harus diambil pemerintah mempertimbangkan beberapa hal, termasuk apa yang disampaikan oleh vokalis dan yang
pengurus dari organ tunggal tadi. Nah, ke depan bagaimana pemerintah harus memperhatikan mereka dan memberikan solusi bagaimana jalan keluarnya. Yang perlu Bapak kali digarisbawahi oleh Mala tadi, mayoritas single parent, janda. Nah, itu yang jadi kendalanya juga. Mereka ini kan butuh perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Oke, demikian kita akan bertemu kembali di Digas bersama Tut Yendi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.